Mohon maaf, apakah dengan mengingat Allah sudah sama dengan sholat? Mohon penjelasannya. Jadi inti dari mendirikan sholat itu adalah mengingat kepada Allah. Ya. Inti dari mendirikan sholat adalah mengingat kepada Allah. Jadi kalau ada sholatnya, pasti dia mampu mengingat kepada Allah. Kalau dia mengingat kepada Allah, maka dia akan melihat dirinya sebagai hamba. Kalau dia melihat dirinya sebagai hamba, maka ketika melakukan suatu kebaikan, tidak ada niat dalam hatinya untuk mendapatkan pujian. Ketika kebaikan itu terjadi, selalu lillahi ta'ala, selalu pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan. Itulah orang-orang yang sholat. Ini bisa menjadi keliru ketika aplikasinya bahwa dengan duduk diam lalu mengingat kepada Allah, sudah samalah itu disebut dengan sholat. Karena yang pemahaman pertama bahwa yang disebut dengan sholat itu adalah ya berniat, kemudian takbir, mengucapkan fatihah, ruku, sujud, dan sebagainya. Nah, dari paham inilah sehingga terjadi kata-kata seakan-akan tidak mungkin hanya dengan memikirkan tentang Allah sudah disebut dengan sholat. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah definisi semula, definisi awal. Berniat, kemudian takbir, mengucapkan fatihah, dan sebagainya, itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat tujuannya adalah kepada sholat. Ya. Adapun yang disebut dengan mengingat kepada Allah adalah kesadaran diri, menyadari dirinya bahwa dia sebagai hamba. Ya. Jadi sholat itu terbukti ketika terjadinya kebaikan. Ketika terjadi kebaikan dia tidak mengaku sebagai pelaku kebaikan, berarti dia orang yang sholat. Kalau dia mengaku sebagai pelaku kebaikan, berarti dia orang yang kafir, orang yang ingkar. Jadi orang yang kafir dengan orang yang beriman itu dibatasi oleh sholat. Jadi sholat itu kelihatan ketika melakukan perbuatan baik. Kalau tercegah perbuatan kemungkaran, berarti sholatnya kuat. Tetapi kalau masih selalu mungkar, selalu merasa melakukan kebaikan, berarti sholatnya tidak ada. Jadi yang dimaksudkan sholat itu harus dengan mendirikannya. Ya, artinya kalau kita mendirikan sholat, tujuan utama itu adalah untuk mendapatkan sholat. Jangan sampai kita mendirikan sholat sampai berpuluh-puluh tahun, tapi kita tidak mendapatkan sholat itu percuma, ya. Jadi harus ada standar. Pada zamannya Nabi itu dia membuat patokan anak panah di tempatnya titik sujud. Itu kata anak panah ini mengarah kepada diri yang satu. Ini standar, kita harus mendapatkan ini. Kita harus mampu menyatukan semua yang berpasang-pasangan kepada satu diri. Kembalikan semua ciptaan itu kepada yang satu. Ya, itu standarnya. Kalau kita mampu mendapatkan ini, itu akan mendapatkan sholat. Jadi mendirikan sholat belum tentu bisa mendapatkan sholat. Ya. Ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah tanpa mendirikan sholat, dia memiliki sholat. Nah, itu kepada para nabi, kepada para wali. Ya, itu bisa. Karena mereka ditugaskan sebagai penyampai. Seperti Rasulullah Muhammad bin Abdullah sebelum Isra Mi'raj, apa yang beliau lakukan? Ya, jadi yang salat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah cara tercepat untuk bisa mendapatkan salat. Ya, praktek yang diajarkan oleh Rasulullah dengan takbir, kemudian ya ruku, sujud, dan sebagainya, itulah cara yang paling cepat untuk mendapatkan salat. Artinya ada cara lain di zaman-zaman sebelumnya mereka berupaya untuk mendapatkan salat itu. Ya. Kemudian mengingat Allah itu bukan memikirkan Rabb, bukan berbicara tentang kuasanya, tidak. Mengingat Allah itu teraplikasi dalam perbuatan. Ketika terjadi kebaikan, ya, tidak ada pengakuan-pengakuan. Nah, orang-orang seperti itulah orang yang ingat kepada Allah. Tetapi ketika mau melakukan kebaikan sudah ada niat untuk dipuji. Nah, inilah orang yang lupa kepada Allah. Sampai dia lupa diri, bahwa dirinya itu sebagai hamba. Jadi targetkan ketika mendirikan sholat itu adalah untuk kita mendapatkan sholat. Dirikan sholat untuk mendapatkan sholat. Baca kitabmu untuk mendapatkan sabar. Nanti sabar dengan sholat ini sebagai penolong. Ya, sabar dengan sholat sebagai penolong. Bukan mendirikan sholat yang menjadi penolong.
Yang diperiksa di akhirat nanti bukan mendirikan sholat. Yang diperiksa di akhirat nanti itu adalah sholatmu. Ada hasilnya atau tidak? Ya. Jadi kalau mendirikan sholat tidak ada hasilnya, itu akan nampak ketika kita ya mengabdi kepada Tuhan, memperhambakan diri. Ketika memperhambakan diri itu artinya menyatakan nama-nama baiknya Allah, menyatakan sifat-sifat terpujinya Allah. Ketika sifat terpuji itu nampak, lalu kemudian kita mengaku melakukan perbuatannya itu, perbuatan terpuji itu, nah disitulah ciri sebagai orang-orang yang tidak sholat. Sholatnya tidak ada, masih terjadi kemungkaran. Jadi mungkar itu artinya ya ingat janji kepada Allah bahwa dia sebagai hamba, ya Allah sebagai Tuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah perjanjian awal sebelum kita diturunkan di muka bumi ini. Itulah yang selalu kita ingkari. Keingkaran kepada janji inilah disebut dengan kemungkaran. Nampak ketika terjadi perbuatan baik, lalu kita mengakui kebaikan itu. Kalau kita mengakui kebaikan itu berarti kita menampakkan diri kita dan kita menyembunyikan Allah. Kafir namanya. Tapi kalau kita menyembunyikan diri kita dan menampakkan Allah, nah itu namanya orang yang beriman. Jadi yang membatasi orang yang beriman dengan orang yang kafir itu adalah sholatnya. Ya, rajin-rajin buka kajian di YouTube supaya lebih inilah, karena kita akan diajarkan bagaimana caranya mendirikan sholat itu supaya bisa mendapatkan sholat. Itu yang lebih penting sekarang yang kita upayakan, ya. Yang sampai nanti di akhirat nanti diperiksa sholat kita tidak ada. Sudah bertahun-tahun kita mendirikan sholat, begitu diperiksa sholatnya bahwa tidak ada. Jadi kita akan belajar tentang teknik mendirikan sholat yang dilakukan oleh Nabi. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu ada mi'ratnya. Ya, sholat itu ada mi'rat. Mi'rat itulah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang asli, ya, jangan hamba hawa nafsu, ya. Kita memperturutkan hawa nafsu kita.